Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim tentunya. Dan jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini di hari Jumat tentunya. Dan untuk kebersamaan kita di episode kali ini kita akan berbincang mengenai satu tema, yaitu mengenai amalan bulan Syawal. Kita juga sama-sama tahu bahwa kita sekarang memasuki yang namanya bulan Syawal dan sudah melewati bulan kebanggaan kita semuanya, bulan tercinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan, dan sekarang kita masuk ke bulan Syawal. Nah, untuk itu kita akan membahasnya amalan-amalan apa saja tentunya yang harus kita amalkan di bulan Syawal ini. Dan untuk itu telah kehadiran untuk narasumber kita, yaitu ada Bapak Al-Ustadz Ikhwan Nasution ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga di studio TVRI Bengkulu telah hadir juga untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Ukhuwah Kebun Beler ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah. Udah habis kue lebaran? Masih ada ya. Baik, nah untuk itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu tentunya untuk tausiah singkat bersama dengan Ustadz Ikhwan Nasution tentang amalan bulan Syawal, dan nantinya kita juga berikan kesempatan untuk ibu-ibu di studio untuk bisa memberikan pertanyaan. Silakan Pak Ustadz. Baik, makasih Bang Fahmi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amalan di bulan Syawal. Karena hari ini kita bertepatan sudah masuk di tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah. Ketika kita membahas apa saja amalan di bulan Syawal, ada hadis memang yang menjelaskan di antara ada yang dianjurkan Nabi, maka hukumnya ini sunnah untuk hendaknya kita amalkan. Karena rugi kalau kita tidak mengamalkan. Karena kenapa? Ini ada jaminan pahala luar biasa walaupun amalnya sederhana. Kata Nabi, man soma Ramadana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Maka apa pelajaran dari hadis ini? Ada amalan tadi pahala puasa sepanjang tahun. Rasanya berat kita ya Bang Fahmi untuk puasa sepanjang tahun. Tetapi cukup ada alternatif, puasa lanjutkan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari itu boleh berturut-turut, boleh tidak. Walaupun memang yang utama berturut-turut. Tetapi tidak berturut-turut 6 hari, yang jelas jumlahnya 6 hari selama di bulan Syawal, maka pahalanya laksana puasa sepanjang tahun. Kalaulah 1 Ramadan kita sanggup berpuasa 1 bulan, maka kenapa yang 6 hari ini tidak sanggup? Maka harusnya kita sambung. Karena memang ulama salaf mengajarkan di antara ciri amal kita itu diterima, min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara ciri amal itu diterima, dia akan melakukan amal-amal selanjutnya. Jadi di antara ciri Ramadan kita, puasa 1 bulan Ramadan itu diterima, kita itu akan melanjutkan dengan puasa sunnah selanjutnya di bulan Syawal. Kalaulah boleh kita buat perumpamaan, puasa Syawal ini persis seperti kita sholat, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Jadi setiap sholat wajib kan ada sholat yang disebut qobliyah. Dan terkadang di sholat wajib juga ada sholat ba'diyah. Maka wajibnya kita kemarin puasa di bulan Ramadan 1 bulan. Maka ba'diyahnya Ramadan itu dengan lanjutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Bayangkan dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Karena memang kita itu dijaminkan oleh Allah, mang jaa bil hasanati falau asyru amsalihah.
Dalam Quran surah Al-An'am ayat 160 itu, barang siapa kata Allah melakukan satu kebaikan, maka satu kebaikan itu dikali lipatkan 10 pahala. Inilah kenapa puasa 6 hari Syawal itu dapat pahala puasa sepanjang tahun. Karena Ramadan itu kan 30 hari. 30 hari kita berpuasa kemarin, atau ada mungkin yang 29. Maka Allah kan tadi janji, satu amal 10 balasan pahala. Kalaulah kita puasa kemarin 30 hari, maka 30 hari kali 10 berarti 300. Kemudian kita lanjutkan Syawal ini 6 hari. 6 kali 10, 60. Maka 300 tambah 60 jumlahnya 360 pahalanya. Begitulah dalam satu tahun itu kan ada sekitar 365 hari. Maka itulah kenapa disebut dapat pahala laksana puasa sepanjang tahun. 1 bulan Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari bulan Syawal. Maka hadis ini pelajaran kepada kita, oh ada amalan lanjutan kita setelah Ramadan. Walaupun memang hukumnya sunnah Bang Fahmi. Tapi sunnah rugi kalau kita meninggalkannya. Walaupun tadi sunnah. Maka kenapa rugi? Karena tidak ada jaminan pahala yang disebut pahala puasa sepanjang tahun kecuali 6 hari Syawal. Ada pahala puasa, laksana puasa setahun, itu puasa setiap tanggal 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15 kalender Islamnya. Tanggal Komariahnya. Berarti dalam setiap bulan. Jadi 3 hari dalam setiap bulan. Berarti kalau dikalikan 11 bulan, berarti 33 hari. Dapat pahala puasa sepanjang tahun. Ini cukup 6 hari Syawal. Jadi dapat pahala puasa sepanjang tahun. Maka inilah diantara amalan yang menjadi perhatian besar. Bagi yang belum, mudah-mudahan ibu di sini sudah? Sudah, subhanallah. Abang Fahmi sudah? Belum, Pak. Bagi yang belum. Ya, bagi yang belum kan hari ini baru 17 Syawal. Artinya masih ada panjang waktu, 12 hari lagi. Inilah diantara amalan pertama di bulan Syawal. Yang kedua, apa amalan yang jadi perhatian kepada kita di bulan Syawal? Bahwa kita diperintahkan itu untuk senantiasa mengisi amal, melanjutkan amal. Faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ketika Ramadan kemarin kita bayangkan, Ramadan itu kita lebih merasakan ketenangan. Ramadan itu perasaan kita itu lebih tenang, lebih berkah yang kita rasakan kehidupan itu. Apa kata kuncinya? Kenapa Ramadan itu kita merasakan keberkahan? Kenapa kita merasakan ketenangan, kedamaian? Karena satu kata kuncinya, karena kita melakukan amal. Kita beramal sesuai apa yang Allah perintahkan. Coba lihat kita Ramadan. Allah suruh kita puasa, semua kita orang beriman puasa. Allah suruh kita sholat, semua kita sholat. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita jaga, sholat di masjid. Bahkan di akhir Ramadan Allah perintahkan zakat, kita zakat. Baik itu ada disebut zakat fitrah, atau juga disebut zakat mal. Maka itulah kenapa Ramadan itu kita merasakan ketenangan. Maka beda berkah yang kita rasakan di Ramadan dibanding bulan lain. Apa kata kuncinya? Karena kita beramal. Maka berarti pelajaran selanjutnya di Syawal ini, keberkahan itu sambung dengan lanjutkan amalan-amal kita Ramadan. Kalaulah Ramadan kemarin kita mampu khatam Quran dalam 1 bulan. Kita kadang mampu khatam Quran 1, 2, sampai 3 kali khatam. Maka harusnya Ramadan ini lanjutkan agar dapat keberkahan ketenangan. Maka yang kedua apa? Melanjutkan amalan Ramadan. Baik baca Qurannya, baik sholat sunnahnya, maupun amalan lainnya. Baik infak, setiap hari kita memberi makan orang puasa, memberi takjilnya. Kita sedekah lebih hebat dibanding bulan lain. Dan itu ketenangan yang kita rasakan. Maka itu lanjutkan di bulan Syawal. Karena amal yang Allah cinta itu bukan banyaknya. Jadi amal yang Allah cinta itu apa kata Nabi? Istiqomahnya. Ajaknya, kontinunya. Sebagaimana kata Nabi, bahwa ahabbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu, biarlah sedikit, asal istiqomah. Jadi amal yang Allah cinta itu bukan banyaknya kata Nabi, tapi istiqomahnya. Yang sempurna tentu banyak istiqomah. Tapi kan tentu berat banyak istiqomah. Tapi biarlah dia sedikit tapi
istiqomah, itu amal yang Allah cinta. Maka Ramadan kemarin kita akrab dengan Quran, Syawal ini lanjutkan bagaimana kita pun lebih akrab dengan Quran. Ramadan kemarin kita baca Quran, Syawal ini pun lanjutkan agar keberkahan di Ramadan itu kembali kita rasakan di Syawal dan sambung itu. Dan memang kita diperintahkan setelah beramal, lanjutkan amal. Dan itu ciri bahwa amal kita itu diterima. Maka baca Qur'annya dilanjutkan, sholat sunnahnya kita kencangkan, kemudian infaknya pun kita teruskan. Inilah diantara amalan-amalan Syawal. Karena Syawal itu secara bahasa, arti Syawal itu artinya meningkat. Jadi Syawal itu artinya meningkat. Jadi amalan Ramadan itu meningkatnya justru di bulan Syawal. Mungkin begitu, Bang. Oke, baik Pak Ustadz. Jadi berarti kita jangan berhenti sampai di sini ya. Harus dilanjutkan kembali apapun itu amalannya ya Pak Ustadz ya. Nah baik, untuk yang di studio udah ada yang mau bertanya, silakan. Widih. Masya Allah, subhanallah. Tapi kita akan jedah dulu ya untuk iklannya. Semangat sekali butuhnya, luar biasa ya Ibu ya. Udah banyak sekali, Masya Allah. Baik pemirsa di rumah, luar biasa tentunya itu dia untuk sedikit tausiah dari Pak Ustadz tentunya tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Syawal ya. Kita lanjutkan tentunya untuk puasa dan juga lanjutkan untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Nanti kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.